Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mulai yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Uswah beserta jajaran pengurusnya. Yang sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian, jemaah tetap Masjid Al-Uswah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat mengikuti setiap kajian yang ada, mengisi ruang antara maghrib ke isya hingga berakhirnya kehidupan nantinya. Dalam satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang mafhumnya, siapa yang duduk, Pak, duduk aja nih, nggak ngapa-ngapain, duduk di antara waktu maghrib ke isya, Masya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya satu mahligai di surga. Itu duduk aja, Pak ya. Apatah lagi kita duduk bukan sembarang duduk ya, tapi duduknya kita untuk mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita mendengarkan cerita-cerita agama. Tentunya orang yang seperti itu, ganjaran yang Allah berikan tidak hanya sekedarkan Allah bangunkan mahligai, tapi pasti Allah akan berikan keutamaan lebih daripada itu semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah melanjutkan amalan yang mulia ini. Tak usah lama-lama, Pak, sampai berakhirnya kehidupan kita aja, Masya Allah ya. Sampai habis umur kita, udahlah berhentilah kita kan ya. Kalau belum berakhir umur kita, tetap kita buat, Pak, sampai Allah cabut nyawa kita. Bapak Ibu, tentunya pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat yang paling utama nih, Pak, nikmat menikmati nikmat. Ada orang, Pak, Allah berikan nikmat tapi tak bisa menikmati nikmatnya ya. Diberikan dia duit banyak, Pak, duitnya banyak, Masya Allah, tapi tak bisa menikmati duitnya itu ya. Dia boleh beli apa aja, beli makanan enak-enak boleh, Pak, tapi tak boleh makan, Masya Allah makan daging sedikit ya, kolesterolnya kumat, Masya Allah makan manis-manis sedikit, diabetesnya kumat, alamak, Masya Allah. Duit banyak tapi tak bisa makan banyak, Masya Allah ya. Ada orang, Pak, Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kenikmatan ya, bisa ya beli kasur yang empuk dengan harga yang mahal, tapi tak bisa tidur nyenyak, Pak, Masya Allah. Resah gelisah tiap malam, Masya Allah. Mendinglah kita, Pak ya, tak usahkan tidur di kasur yang empuk, di masjid pun bisa tidur, Pak ya. Bahkan sampai-sampai ceramah pun tidur di bantai dia, Pak, Masya Allah ya. Itu kan luar biasa juga itu ya kan. Itu termasuk orang yang pemberani kepada Allah itu, Pak ya. Orang yang tidur ketika ceramah, tidur ketika tausiah, itu pemberani kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya yang diperdengarkan ini adalah kalam-kalam Allah, sabda-sabda baginda Rasulullah. Oleh karena itu perlu ada di hati kita yang disebut dengan nama rasa ta'zim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Ta'zim wal ihtiram. Apa yang kita agungkan, Bapak, bukan si penceramah, bukan si pemberi tausiah, tapi yang kita agungkan apa yang keluar daripada mulut penceramah. Kalau yang keluar daripada lisannya kalam-kalam Allah, itulah yang harus kita agungkan, Pak ya. Yang keluar daripada lisannya sabda baginda Rasul, itulah yang harus kita agungkan. Karena apa? Tidak ada perkataan yang lebih tinggi nilainya di muka bumi ini, kata Nabi, melainkan kalamullah, kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, itu pengantar. Dan pada malam hari ini, terima kasih Mas.
kita akan membahas tentang satu topik kajian, yaitu haji mabrur. Hadis Nabi yang berhubungan dengan haji mabrur. Masya Allah. Bapak Ibu, ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Jabir, ya. Jabir ini sahabat Nabi, anak beranak itu sahabat, Pak. Ya, bapaknya sahabat Nabi, anaknya pun sahabat Nabi. Makanya gelarnya radhiyallahu anhuma. An Jabir radhiyallahu anhuma, daripada Jabir, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya itu maksudnya anak dan ayahnya. Nah, jadi memang biasa para sahabat itu, Pak, ya, anaknya, bapaknya ulama, anaknya pun ulama. Allahu Akbar. Ya, walaupun ketika itu enggak ada madrasah, ketika itu tidak ada perguruan tinggi agama, ketika itu tidak ada pesantren-pesantren, tapi di rumah-rumah para sahabat, ya, lahirlah para ulama-ulama. Siapa gurunya? Ibu-ibunya. Masya Allah, ya. Siapa ustadz-ustadznya? Ayah-ayahnya. Ayah dan ibu para sahabat itu betul-betul menjadikan rumah sebagai madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anaknya, sehingga keluarlah daripada rumah-rumah tersebut anak yang soleh-soleha, alim-alimah, hafiz-hafizah, dai-daiyah, mujahid-mujahidah. Siapa gurunya? Orang tuanya. Makanya banyak bapak ibu-ibu, hadis-hadis Nabi itu kalau kita lihat nanti gelarnya radhiyallahu anhuma. Nah, itu artinya semoga Allah meridhai keduanya. Termasuk hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. An Jabir radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Rasul? Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada yang pantas Allah berikan kepadanya melainkan surga. Ya, jadi ganjaran yang paling tepat untuk haji mabrur itu adalah surga. Menunjukkan bahwasanya haji mabrur itu adalah merupakan capaian pemuncak daripada ibadah haji seseorang. Para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah." Mereka berkata, "Wa mal birruhu?" Apa kebaikan-kebaikannya? Apa ciri-ciri kemabrurannya? Ya. Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, waqala it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Ya. Ciri-ciri kemabrurannya itu adalah dia senantiasa it'amut ta'am, gemar memberikan makan kepada orang lain, wa tayyibul kalam, dan ucapan-ucapannya senantiasa baik. Rawahul Bukhari. Bapak Ibu, itu matan hadisnya, teks hadisnya. Nah, oleh karena itu kita akan lanjutkan kepada pensyarahan, penguraian daripada teks hadis tadi. Bapak Ibu, haji mabrur. Kata mabrur itu terambil daripada kata birrun. Ya, birrun itu artinya baik, kebaikan-kebaikan, kebaktian-kebaktian. Ya. Ada ayat mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Ya, itu contoh penggunaan kata bir dalam ayat. Ya. Tidaklah kebaikan itu engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ya. Birrun artinya kebaikan. Ya, makanya tadi Nabi bertanya, sahabat bertanya, ketika Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jannah, ya, para sahabat bertanya, qila wa ma birruhu. Nah, jadi bir itu sebagaimana kata dasar daripada mabrur. Apa kebaikan-kebaikannya Rasul? Nah, atau apa ciri-ciri kemabruran Rasul? Mabrur berasal dari kata birrun. Bapak Ibu, oleh karena itu bisa kita definisikan haji mabrur itu adalah haji ataupun orang yang kembali daripada melakukan ibadah haji yang kepulangannya itu membawa kebaikan-kebaikan. Tidak hanya kebaikan pada dirinya, tapi juga kebaikan kepada orang lain. Di Padang itu, Pak, tapi ini cerita beberapa tahun yang lalu, di Sumatera Barat. Dulu kan memang pergi haji itu lama, Pak.
ya 6 bulan karena masih pakai kapal laut, ya kan? Masya Allah. Makanya orang kalau berangkat haji itu diazankan. Ya, jadi tradisi mengazankan orang haji itu disebabkan bahwa kalau dulu orang berangkat haji itu ukurannya meninggal gitu loh. Karena pulangnya setahun lagi, Masya Allah. Jadi udah diikhlaskan. Ya, jadi keluarga pun kalau melepas ke orang haji, ya udah seakan-akan sudah meninggal dunia. Pulang alhamdulillah, enggak pulang udah ikhlas. Makanya diazankan. Ya, makanya tapi tradisi itu sekarang dibuat juga. Ya, orang pun sekarang berangkat haji diazankan. Padahal cuma 40 hari udah balik, ya kan? Nah, ketika itu Bapak Ibu ada 3 orang, ya, orang Sumatera Barat itu balik haji. Ya, saya lupa nama haji, tapi orang Minang mungkin Pak hafal itu namanya. Saya lupa namanya. Ya, Haji Kayu, haji apa gitu. Nah, apa yang terjadi Pak? Pulang dari mereka balik haji itu memang kampung berubah. Kepulangan mereka bawa hidayah, Masya Allah. Orang-orang jadi taat begitu Pak. Karismatik 3 haji itu memberikan perubahan total dan mendasar bagi orang Sumatera Barat ketika itu. Cerita lebih detailnya silakan tanya sama orang Sumbar, ya kan? Dia pasti paham itu Pak. Nah, tapi sayang disayang Pak, hari ini yang pulang itu bukan 3 orang, ya, mungkin ratusan. Ya. Tanjung Pinang melepaskan berapa ya? Mungkin 300-an orang haji tahun ini. Ya. Harapannya Pak, kalaulah kualitas haji mereka seperti haji yang pulang ke Sumbar kemarin, subhanallah, apa tak berubah kota ini Pak? Masya Allah. Indikatornya apa? Ya, orang berbondong-bondong ke masjid, orang bergairah dengarkan tausiah macam di Al-Uswah, Masya Allah. Orang semua tutup aurat secara sempurna, Masya Allah, tidak ada kemaksiatan di mana-mana. Semua orang rindu amalkan agama. Itu indikator daripada pulangnya orang haji membawa birrun, membawa kebaikan-kebaikan, mabrur. Bapak Ibu, oleh karena itu paling tidak untuk melihat suatu indikator kemabruran itu, ya, itu terlihat daripada pasca kepulangan haji. Ada perubahan tak dalam kehidupannya? Nah, ya. Oleh karena itu nanti ada beberapa kriteria, ada beberapa indikator-indikator yang akan kita sampaikan di akhir. Mudah-mudahan waktu cukup. Tapi paling tidak untuk menuju kepada kemabruran di pasca kepulangan orang haji itu tidak terlepas daripada perbuatan-perbuatannya pra berangkat haji. Jadi dia satu rangkai itu Pak. Dari mulai persiapan berangkat, kemudian pelaksanaan hajinya sendiri, kemudian perbuatannya setelah dia kembali ke tanah air. Yang pertama coba kita breakdown, coba kita uraikan itu persatu. Apa persiapan-persiapan orang yang akan mendapatkan haji yang mabrur itu? Yang pertama Pak, tergantung daripada niatnya. Niat itu menempati posisi sentral. Diterima apa tidaknya amal, niat itu menempati posisi sentral pencapaian-pencapaian yang akan terdapatkan setelah melakukan suatu perbuatan. Kalau niatnya semata-mata karena Allah Pak, maka insya Allah, ya, hajinya mabrur dan kemudian hajinya itu diterima Allah SWT. Niatnya ikhlas semata-mata karena Allah. Dah. Yang kedua, perbekalan yang dia bawa. Nah, ini menentukan kemabruran nih Pak. Iya. Suatu hadis mengatakan, ketika orang-orang berhaji menyampaikan talbiyah di tanah suci. Ya, kalau orang berhaji itu kan Pak, ucapan talbiyahnya itu yang labbaik Allahumma labbaik gitu Pak ya. Itu kan diucapkan dari mulai tanggal 8 Zulhijjah. Ya, dari mulai bergerak dia dari dari miqat, dari mulai dia mengenakan ihram, ya. Dia berniat haji, ya. Nawaitul hajja, ya, wa ahramtu biha lillahi taala. Kemudian dia menuju Musdalifah, ya, kemudian dia bermalam di Mina, kemudian dia wukuf di Arafah sampai selesai melontar jumrah,
itu kalimat talbiyah terus diucapkan. Labbaik Allahumma labbaik. Apa yang terjadi, Pak? Dalam satu hadis Nabi disebutkan, ketika ada seorang yang berhaji mengucapkan kata itu, tapi Allah menjawabnya dengan kata-kata la labbaika. Tidak ada selamat datang untukmu. Oh, subhanallah. Kenapa? Ya, karena kata Nabi melanjutkan hadis tadi, ya, ta'amuka haram. Karena makanan-makanan yang kau bawa ketika haji itu semua berasal dari barang yang haram. Libasuka haram, pakaianmu itu berasal dari barang yang haram. Maluka haram, harta yang kau bawa itu semua haram. Ya, wa hajjuka mardud, dan hajimu kutolak, kata Allah. Allahu akbar. Nah, ini yang paling menyakitkan hati ini, Pak. Ya, kita sudah menghabiskan harta, waktu, tenaga, biaya, tapi ternyata Allah katakan wa hajjuka mardud, hajimu ditolak. Apakah Allah kejam? Oh, tidak. Lantas apa yang menyebabkannya? Ternyata dikarenakan perbekalan yang dia bawa haji itu tidak halalan thayyibah. Maka menjadi penting, Pak, untuk menseleksi, ya, ONH kita, ya. Kalau memang bersumber daripada uang riba, tak payahlah, Pak, berangkat haji. Bersumber barang, maaf ya, uang korupsi, tak payahlah berangkat haji, Pak. Masya Allah. Oh, Pak, kan dia hajinya bagus. Iya, hajinya nggak bermasalah, tapi kualitas hajinya yang tak dia dapat. Sah tak hajinya, Pak? Sah. Haji boleh saja sah, tapi mabrur belum tentu. Makanya, Pak, ada beberapa penyebutan untuk haji. Ada haji mabrur, ada haji makbul, ada haji mardud, ada haji mabur. Ya, kata orang Jawa mabur, Pak, terbang, ya, masya Allah. Ya. Haji mabrur, itulah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Haji makbul itu, Pak, adalah pelaksanaan ibadah yang tuntas syaratnya, tuntas rukunnya, ya, Pak, ya. Itu makbul lah dia, diterima lah, sah dia udah. Rukun-rukunnya terpenuhi, dia wukuf, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, dia lontar jumroh, dia ihram, semua dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, makbul, Pak, sah. Itu haji makbul. Tapi apakah mabrur? Belum tentu. Hubungannya kemana? Yang tadi, niatnya, perbekalannya, nah gitu, Pak. Sama kayak sholat, Pak. Ukuran kualitas tertinggi sholat itu kan khusyuk. Ya, kan sebenarnya semua ibadah itu, Pak, ada ukuran kualitas tertingginya. Ya, bukan sekedar sah, tapi mencapai predikat capaian pemuncak tadi. Kalau sholat khusyuk, kalau haji mabrur, kalau puasa takwa, gitu, Pak, ya. Iya. Iya. Nah, kalau zakat itu ya makbul juga, diterima zakatnya. Nah, gitu dia. Sholat umpamanya, Pak, sholat dikerjakan pakai kain sarung saja. Ini laki-laki nih, Pak, ya. Pakai kain sarung saja sedada, ya, sampai di bawah lutut, sholatnya sah tak sholatnya, Pak? Sah sholatnya. Sah itu. Yang penting kan aurat tertutup, ya kan? Syarat sah sholat tutup aurat. Aurat laki-laki pusat sampai lutut, dia pakai sarung. Macam orang-orang di kebun-kebun, maaf, di sawah-sawah dulu kan kita sering tengok itu, Pak, di kampung-kampung lah. Siapa yang rumahnya ada sawah lah. Kalau orang kota nggak pernah tahu itu, Pak. Ya. Kalau dia orang-orang dari, ya, Pak, ya, betul ya, Pak, Ketua, ya, yang dia pernah mengalami hidup di sawah, tahu itu, Pak, orang sholatnya, ya, keadaan sah. Pertanyaannya, apakah tergolong sholat yang khusyuk? Karena apa? Dia kurang sopan dengan Allah, kan gitu ya. Masa kondangan dia rapi-rapi, pakai jas, pakai batik, minyak wangi, menghadap Allah, dia gitu. Sah, tapi tidak khusyuk. Samalah haji, Pak. Haji makbul, iya, tapi belum tentu mabrur. Kenapa? Nyangkut di perbekalannya. Nah, kira-kira gitu deh, Pak. Dah, ini
sebelum keberangkatan. Niat dibetulkan, kemudian perbekalan dibersihkan. Jangan bercampur dengan barang-barang yang haram. Kenapa? Tadi hadis mengatakan Allah langsung yang memvonis, la labbaika lak, tidak ada selamat datang untukmu, ya, wa hajjuka mardud, dan hajimu kutolak. Nauzubillah. Alhamdulillah Pak, selesai. Niatnya lurus karena Allah, perbekalannya halalan thayyibah. Apakah otomatis mendapatkan kemabruran? Tunggu dulu. Langkah yang kedua, perbaiki pelaksanaan manasik hajinya. Nah, kan gitu dia. Yep. Paling tidak Pak, ketika pelaksanaan haji, kalau rukun dah lah, ya rukun itu pasti dilakukan tuh Pak, ya. Iya, kalaupun tak mampu kita macam wukuf, itu didorong orang itu Pak. Iya, tak mampu tawaf, kita upahkan Pak untuk mendorong. Orang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan rukun, karena dia tahu itu menjadi syarat sah. Tapi kadang-kadang yang kita tidak awas adalah pantang larang. Perintah kita kerjakan, pantang larang tak dijaga. Ini pun mengakibatkan haji kita cacat, boleh jadi tidak mabrur. Apa pantang larang haji Pak? Paling tidak 3. Al-hajju ashhurum ma'lumat, Al-Baqarah 197. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang mengerjakan haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, jangan dia ropas, jangan dia fusuk, dan jangan dia jidal ketika melakukan ibadah haji. Apa itu rafas, fusuk, jidal? Nanti kita bahas. Hadis mengatakan, Nabi mengatakan, waman hajja, siapa yang berhaji, falam yarfus walam yafsuk, dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan fusuk, roja'a, maka dia kembali kal yaumi waladatsu ummuh, dia kembali seperti mana waktu dia lahir daripada rahim ibunya. Oh subhanallah. Maksudnya Pak, dia kembali dalam posisi tidak bawa dosa sebagaimana dia lahir dulu dari ibunya. Subhanallah. Itu orang yang bisa menjaga walam yarfus walam yafsuk. Nah, apa itu ropas Pak? Ropas secara bahasa itu artinya bersetubuh. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan saja aktivitas bersetubuhnya itu, kata-kata yang berhubungan atau kata-kata yang mengarah-ngarah ke situ, nah itu disebut ropas Pak. Kata-kata tak senonoh, baik makian, baik candaan, gurauan, tapi agak-agak miring-miring ke sana, paham lah gitu Pak ya? Ah, ya kan? Agak-agak belok-belok ke sana itu lah gitu ya. Ya agak-agak ya carut-carut dikit gitu, maaf ya. Itu rusak hajinya Pak. Bukan tempatnya di tanah suci. Tanah suci itu adalah tanah di mana ucapan kita mesti suci, fikir kita mesti suci, perbuatan kita mesti suci. Jangan kotori kesucian tanah suci dengan kata-kata yang yarfus, yang ropas tadi. Dah. Kemudian yafsuk, fusuk, wala fusuko, jangan kamu melakukan fusuk, wala yafsuk kata Nabi, dan jangan dan tidak melakukan kefusukan. Apa itu fusuk? Fusuk itu Pak dosa besar. Orangnya fasik, ya, sifatnya fusuk. Orangnya kafir, sifatnya kufur. Nah, gitu. Itu wazan, pola dalam bahasa Arab. Kafir, kufur, fusuk, fasik. Orang yang melakukan dosa besar, tidak boleh Pak, rusak hajinya, tak berharap haji mabrur. Apa itu Pak yang termasuk fusuk? Ya, buat maksiat, ya Pak, buat maksiat, ya, buat kesyirikan di sana. Ada banyak juga Pak orang buat syirik di Ka'bah tuh Pak, masya Allah, nangis-nangis di Ka'bah. Ya kita mencium Ka'bah boleh, boleh, mencium Hajar Aswad boleh, ya Pak ya. Tapi jangan dianggap ini sakral ini sampai dikorek-korek kan gitu, sampai digunting kiswah Pak. Kain kiswah itu kenapa diangkat Pak? 2 meter tingginya.
Karena kalau sampai ke bawah menjulur, habis digunting orang itu Pak. Digunting orang itu Pak. Memang kain itu wangi lah, ya kan. Tapi kalau cuma menjulur dia, habis. Itu dibuat jimat Pak, bukan tanggung-tanggung. Kiswah itu dibuat jimat. Kiswah itu kain penutup Ka'bah. Nah itu termasuk fusuk. Jangan begitu. Ya, meraung-raung di depan rumah kelahiran Nabi. Nah, bapak-bapak mungkin yang pernah haji pernah sampai tak di sebelah timur Masjidil Haram itu ada rumah tempat Nabi dilahirkan, dan sekarang dibuat maktabah itu Pak, perpustakaan, disamarkan jadi perpustakaan. Kenapa? Orang berbondong-bondong ke sana Pak, meraung-raung di depan pintu itu, masya Allah, sampai dikerik-kerik Pak, dindingnya kerik-kerik, ya, untuk mendapatkan jimat keberkahan. Nah itu semua fusuk, nggak boleh sampai gitu kali lah. Kesana boleh, ya, mengenang di sini rumah kelahiran Nabi, sudah, doa, sholawat, sudah. Tapi kalau sampai melakukan hal-hal yang tak betul, itu fusuk. Apalagi fusuk Pak, bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Ini kadang-kadang kita nih masya Allah ya, apalagi nanti, makanya itulah Pak, kalau ibu-ibu mau haji mau umroh bawalah mahram. Maka betul kata Nabi itu, jangan perempuan berangkat keluar rumah lebih 3 hari tanpa bersama dengan mahram. Banyak mudaratnya, mudarat Pak. Nanti dia sakit, dia kan namanya ya, minta tolonglah dengan pembimbing hajinya ataupun ya apa namanya, mutawif atau apalah Pak ya. Itu laki-laki, laki orang ya kan. Saya sudah meranggap sebagai ayah sendiri, saya menganggap abang sendiri. Berawal dari menganggap tuh lah Pak. Iya kan? Berawal daripada iya begini, lama-lama kuc-kuc hotahe Pak, kuc-kuc hotahe yang 40 hari bersama ya. Nanti Pak temankan saya lah Pak ke Ka'bah, temankan, iya. Nah ini bahaya. Nah banyak bergaul dengan yang bukan mahram itu juga fasik. Itu contoh-contohnya Pak. Itu yang sering kita lihat kalau kita membawa jemaah-jemaah umroh itu, mohon maaf Pak ya. Iya. Makanya kita kalau bawa jemaah umroh itu kita pantangi betul, Pak jangan Pak, iya, hindari. Ya kalau di Masjid Nabawi oke lah, pintunya tertutup, apa terpisah. Babun nisa ya dengan pintu laki-laki beda. Kalau Masjidil Haram kan sama Pak, ya kan? Itu fusuk. Nah orang yang bisa terbebas dari kefusukan dapat haji mabrur insyaallah. Nah yang ketiga, wala jidal, jangan bertengkar. Oh ini bertengkar ini Pak yang susah betul nak terhindar. Banyak potensi-potensi bertengkar Pak, pemicu-pemicu bertengkar. Nah kadang-kadang kawan sekamar ya, sehari 2 hari baiklah, hari ketiga udah kelahi kita Pak. Pasal apa? Pasal AC. Yang satu mau AC, yang satu nggak kuat AC, masya Allah. Yang satu gila matikan AC, yang satu hidupkan AC, dah kelahi Pak. Ini memang perlu kesabaran tingkat dewa. Perkataan pertengkaran sampai kita berdebat, sampai kita tegang urat, sayang Pak. Hajinya mungkin sah, ya karena rukun terpenuhi, tapi kemabruran tidak kita dapatkan. Bapak Ibu, upaya mendapatkan mabrur, jaga 3 tadi, jangan fusuk, jangan ropas, jangan jidal. Alhamdulillah Pak, saya bisa jaga, syukur. Barulah kemudian masuklah orang haji itu kepada fase yang terakhir. Apa itu Pak? Perubahan kehidupannya setelah pulang daripada haji. Bapak Ibu, hadis yang dikatakan tadi ketika sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah wa ma birruhu?" Apa kebaikan-kebaikan orang haji? Yang pertama, it'amut ta'am. Begitu pulang haji Pak, dia semakin gemar sedekah. It'amut ta'am secara bahasa artinya memberikan makan. Ya, artinya semakin rajin berbagi dengan orang lain, semakin tinggi tingkat kepedulian sosialnya. Itu haji mabrur insyaallah tuh Pak. Tapi kalau balik haji Pak semakin peloke, itu haji kedekut nama tuh.
Itu haji bakhil namanya Pak, Masya Allah. Kalau itu nggak dapat mabrur itu Pak, Masya Allah. Oh, kok Ustadz bilang begitu? Nabi yang cakap, bukan saya Pak. Kata Nabi, tanda kemabruran itu ita'amut to'am. Balik dari haji dia rajin berbagi sama orang. Nah kan gitu. Kan berbagi itu nggak mesti banyak Pak, ya kan? Semampunya, tapi tidak menghampakan orang yang datang ke rumahnya mengangkat tangan. Kata Nabi, jangan hampakan orang yang meminta kepadamu dengan mengangkat tangan sehingga dia turunkan tangannya tanpa kau memberi apapun untuknya. Jangan hampakan. Allahu Akbar. Oh, ini penting ini Pak. Ada sesi tanya jawab Mas ya, Mas Ridho. Ada sesi tanya jawab ya. Baik, kita percepat nih Pak supaya tuntas deh. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, itu yang pertama, at'imut ta'am. Yang kedua apa? Thayyibul kalam. Masya Allah, perkataannya semakin bagus ya, ucapan-ucapannya itu tidak menyakitkan orang lain. Nah gitu. Bapak Ibu, dihubungkan dengan hadis yang lain, ketika Nabi SAW berkata ada 4 amalan yang akan memasukkan manusia ke surga. 4 amalan, dan 4 amalan ini mungkin bisa kita hubungkan dengan kemabruran haji seorang. Apa itu Pak? Yang pertama, absus salam. Dia gemar menebarkan salam. Tebarkan salam ini Bapak Ibu bisa maknanya 2. Yang pertama ucapan salam, assalamualaikum. Yang kedua sikap salam. Sikap salam itu maksudnya dimanapun dia berada memberikan kedamaian, ketentraman dengan orang lain. Dia nggak menjadi biang kerok Pak. Dia nggak menjadi puncak kerusuhan. Dimanapun dia berada sumber kedamaian. Absus salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, memberikan makan. Dah tadi kita bahas. Yang ketiga, silul arham, gemar menjalin silaturahim. Ada orang balik haji Pak, kurung di rumah Pak. Berkurung di rumah Pak. Iya, tak mau jumpa orang. Masya Allah. Padahal harusnya Pak, balik haji itu dia harus semakin banyak berjumpa orang. Kenapa? Orang balik haji itu Pak, itu 40 hari doa-doanya mustajab. Jadi kalau orang datang pada dia minta doa, doakan Pak. Doanya itu masih mustajab. Kalau berkurung pula di rumah Pak, apa nak jadi? Masya Allah. Apalagi balik haji tak nampak ke masjid. Ini masalah lagi nih Pak. Padahal di Madinah dia mengejar yang namanya arba'in, satu amalan Nabi. Makanya orang haji itu Pak 9 hari wajib di Madinah. Itu Pak Haji ya. Ngapain di sana? Mendapatkan arba'in. Apa itu arba'in? 40 waktu sholatnya di Masjid Nabawi. Kata Nabi, siapa yang bisa mendapatkan arba'in, Allah bebaskan dia daripada 3 perkara. Bebas azab kubur, bebas sifat munafik, bebas azab neraka. Masya Allah. Kalau begitu Pak, kalau di Madinah dia terlatih pulang balik masjid, maka di tanah air pun dia mesti berbuat begitu. Silul arham. Yang keempat yang terakhir, wa sallu bil lail wan nasu binniyam. Orang yang mabrur itu ditandai balik ke tanah air ibadahnya semakin meningkat. Kalau sholat fardu udah wajib lah Pak. Sholat sunat, terutama tahajud malam. Wasallu bil lail, sholat di waktu malam ketika orang sedang tertidur. Bapak Ibu, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang balik haji mendapatkan haji yang mabrur, amin ya. Sehingga pulangnya mereka daripada haji tidak hanya membawa hadiah, tapi juga membawa hidayah ya. Bawa hadiah perlu juga Pak, perlulah ya kan. Paling tidak kita dapatlah minum air zam-zam, dapatlah kurma sekilo ya Pak ya. Itu hadiah namanya kan ya. Tapi yang paling penting adalah ya dia pulang itu bawa hidayah. Apa hidayah itu? Kebaikan buat masyarakat sekitarnya, insya Allah. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan saya kira. Memang sengaja kita berikan waktu untuk itu ya. Mohon masukan Bapak Ibu kalau ada mungkin tambahan, pernyataan, pertanyaan atau apa sajalah untuk bisa kita bahas sampai isya tiba, insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Komandan. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama, jamaah haji intinya dia pulang menjadi haji yang kabur. Tapi kadang-kadang kita tahu bahwasanya
mudah-mudahan kita suksesnya seperti apa. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan satu Muharram. Ya. Mudah-mudahan antara pemerintah dan Muhammadiyah sama. Terus apakah ada amalan-amalan khusus berkaitan dengan satu Muharram ini? Demikian terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla subuhi fil jamaah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian setelah sholat dia duduk di tempatnya, tidak pulang, Pak. Ya. Ngapain? Wa yadhkurunallah, sembari berzikir kepada Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah. Bentuknya baca Quran termasuk zikrullah. Ya, mungkin dia dengar tausiah kalau ada kuliah subuh termasuk zikrullah. Dia bertasbih, dia sholawat, itu juga zikrullah. Intinya dia buat amalan setelah sholat subuh itu tetap di tempatnya. Nah, ngapain? Berzikir. Sampai kapan? Hatta tatla'u syams, sampai terbitnya matahari. Setelah itu, summa yusallu raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi katakan, falahu, maka baginya falahu ajrun, maka baginya pahala kal hajja wal umrata taman. Dia mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. Tak ada sebut belum haji mabrur. Haji yang taman itu sempurna, tam. Nah, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwasanya perlunya kita balik setelah sholat subuh jangan balik dulu ya, tapi sholat. Nah, buat kita, Pak, yang belum haji juga, belum dipilih Allah untuk haji, paling tidak, Pak, buat amal-amalan di samping daftar, ya Pak ya, daftar harus, ya Pak ya. Ya, paling tidak kan kita supaya cepat dipanggil Allah, ada 3 amalannya. Yang pertama, tanamkan niat sungguh-sungguh. Insya Allah semua pasti punya niat, Pak. Nggak ada orang Islam yang tak punya niat haji. Kata Nabi, siapa yang tidak ada niat untuk haji, ya, maka falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Silakan dia pilih mati dalam badan Yahudi atau mati dalam badan Nasrani. Itu yang tak punya niat untuk haji, Pak. Masya Allah, pasti kita punya niat. Yang kedua, daftar, Pak. Daftar segera, Pak. Masya Allah. Iya. Macam mana dipanggil tak daftar? Bapak pergilah ke rumah sakit, duduk di ruang tunggu, jam 8 atau duduk sampai siang tak panggil. Yang lain datang pulang, meradang kita, Pak, sama perawatnya. Adik saya kenapa tak masuk diperiksa? Kata adik itu, Bapak daftar belum? Wah, ya sudahlah, sampai besok pagi lah, Pak, tak dipanggil. Masya Allah, harus daftar, Pak. Daftarnya berapa? 25 juta, ya Pak ya. Oh, nggak cukup, Pak, nabung dulu. Nah, yang ketiga amalannya nangis Pak, doa, minta sama Allah supaya cepat dipanggil. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, bagi kita yang belum juga dipanggil Allah, maka jaga sholat isyraq. Itu juga amalan yang mengakibatkan insya Allah kita segera akan berhaji atau minimal berumroh dengan caranya Allah, insya Allah. Yang kedua, Pak, saya ucapkan amin. Mudah-mudahan sama. Tapi menurut informasi yang saya baca beberapa lalu, insya Allah sepakat, Pak, sama ini. Untuk satu Muharramnya sama, tanggal 19 Juli. Baik pemerintah juga Muhammadiyah sama. Insya Allah tidak ada perubahan, ya Pak ya. Amin. Itu berkat doa Pak Komandan itu ya. Yang ketiga tadi, Pak, amal-amal apa saja yang kita lakukan di bulan Muharram? Tentunya, Pak, amal yang paling utama di bulan Muharram ini puasa Asyura. Puasa di tanggal 10 Muharram, ya Pak ya. Tidak ada puasa 1 Muharram. Yang ada puasa 10 Muharram. Oh, Pak, 10 Muharram itu orang Yahudi juga puasa. Nabi katakan jaga 2 hari, 9 dan 10. 9 Tasu'a, 10 Asyura. Pak, itu yang dilakukan puasa oleh kita 2 hari, bukan dari tanggal 1, tapi di 9 dan 10 saja. Kemudian
Apa itu Asyura Pak? Asyura itu artinya tanggal 10. Apa itu bulan Muharram Pak? Bulan mulia, bukan bulan pantang larang. Tidak ada pantang larang di bulan Muharram, termasuk nikah. Orang Jawa menganggap bulan Muharram itu disebut dengan nama bulan Suro. Pak ya? Bulan sakral, bulan pantang larang. Nikah jangan di bulan Suro, betul Pak ya? Pindah rumah jangan. Makanya Pak, kawan saya kepala KUA di Jawa, kalau bulan Muharram pening kepalanya Pak, mereng pecinya Pak, kan? Nggak ada orang nikah Pak, habis jobnya Pak. Itu nggak betul Pak ya. Bulan Muharram itu bulan yang mulia, insya Allah. Kalaupun rumah tangganya panas, bukan nikah di bulan Suro, tapi kelaku mereka jangan tak betul, kan? Nah gitu dia. Saya kira itu Pak ya, puasa yang paling utama puasa. Bisa bersyukur amal-amal yang lainnya, insya Allah Pak ya, masya Allah. Habis waktunya Pak? Cukup? Alhamdulillah. Saya kira ini waktu yang tepat untuk kita berhenti. Alhamdulillah Pak atas segala macam perhatiannya, kita ucapkan terima kasih. Mari kita menutup majelis yang mulia dengan doa kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.